Selamat siang, Bapak Ibu orang tua murid kelas 9A dan 9B SMP Kristen IPK Palembang. Selamat siang juga saya ucapkan kepada Bapak Orlok Palembang, IPK Palembang. Selamat siang kepada Kepala SMP dan SMA Kristen IPK Palembang. Dan selamat siang untuk rekan-rekan guru semua. Bersyukur pada siang hari ini, kesempatan hari ini bersama-sama kita boleh bertemu secara virtual. Khususnya kami sangat berterima kasih kepada orang tua murid kelas 9 yang bersedia hadir memenuhi undangan SMA Kristen IPK Palembang. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di kesempatan pada siang hari ini, kiranya Bapak Ibu boleh semakin mengenal. Ya, mungkin ada yang dari TK, SD, SMP, ya sudah di IPK. Nah, bagaimana boleh mengenal lagi SMA-nya? Mari kami berharap Bapak Ibu bisa mengenal lebih jauh bagaimana kondisi pembelajaran di SMA Kristen IPK. Nah, untuk memulai kegiatan pada hari ini atau memulai acara kita pada hari ini, mari kita angkat pujian. Jadi saya mengundang Bapak Ibu semua, kita siapkan hati. Kita akan mengangkat pujian penyembahan bagi Allah kita. Doa pembuka, kami mohon kesediaan Serbili. Baik, mari kita membuka kegiatan kita di siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di siang hari ini Tuhan, kami mau mengadakan kegiatan open house virtual untuk jenjang SMA. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan pengetahuan, segala sesuatu yang kami perlukan ya Tuhan. Dan yang terlebih utama, berikan kami kepekaan untuk kami bisa dengar suara Tuhan di tengah-tengah virtual open house yang sedang dilakukan ini. Tuhan tolong setiap kami, mampukan setiap kami, berkati setiap jaringan yang kami gunakan, semua peralatan yang kami pakai, biar semuanya itu Tuhan untuk melakukan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para orang tua yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir. Tuhan juga yang memberkati mereka di siang hari ini. Kami menyerahkan kegiatan kami open house ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Serbili. Bapak Ibu, orang tua murid kelas 9 yang saya kasihi, tentunya orang tua berperan besar dalam mengambil bagian dalam pendidikan murid-murid. Dan pada kesempatan ini, tentunya kami berharap Bapak Ibu boleh menjadi partner kami, rekan kami, bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi banyak orang. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Kepala SMA Kristen IPK Palembang pada Sardamar, Mr. Yusuf Damarwianggo. Saya persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu, orang tua murid kelas 9 SMP Kristen IPK Palembang, dan juga mungkin hadir juga di sini Bapak Ibu orang tua dari yang putra-putrinya, saudara kandung begitu ya, yang ada di entah itu SD, SMP maupun SMA. Bersyukur untuk waktu ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu di dalam ruang Jimit ini. Perkenalkan, saya Yusuf Damarwianggo, Kepala SMA Kristen IPK Palembang. Dan bersama-sama dengan kita hadir juga Bapak Willem Tuan Kota, Pak Billy, selaku Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPK Palembang.
Mohon maaf tadi saya ada kendala di jaringan masuk gitu ya. Tadi Pak Billy sudah menyampaikan dua patah kata, sudah Pak Billy? Belum Pak. Kalau Silakan, Pak. boleh mohon kesediaan Pak Billy untuk menyampaikan dua patah kata. Silakan. Oke, baik kalau gitu. Oke, terima kasih untuk seluruh peserta orang tua murid yang boleh hadir di acara virtual open house kami di siang hari ini. Sungguh satu kehormatan bagi kami untuk bisa mempresentasikan tentang program-program kami nantinya ke depan. Kami berharap bahwa apa yang menjadi pemaparan kami itu bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan Bapak Ibu semua dalam memilih sekolah yang bagi sekolah kelanjutan, memilih sekolah kelanjutan bagi anak-anak Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, di siang hari ini izinkan saya mau mengatakan bahwa IPK sangat serius dan sangat komitmen untuk melayani anak-anak Bapak Ibu semua. Bagi kami, anak-anak Bapak Ibu merupakan anak-anak yang spesial. Mereka merupakan anak-anak yang biji matanya Tuhan. Jadi kita perlu menjaga mereka dengan, atau perlu mendidik mereka, mengembangkan mereka dengan kehati-hatian, dengan hikmat Tuhan, dengan pengetahuan yang daripada Tuhan. Tanpa itu, rasanya kita tidak akan mampu untuk melayani anak-anak Bapak Ibu semua. Nah, karena itu komitmen kami dan komitmen seluruh teman-teman, terutama tim SMA, kita akan melayani anak-anak Bapak Ibu semua dengan sepenuh hati kita. Kita percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam kehidupannya mereka. 3 tahun masa di SMA bukan merupakan masa yang mudah bagi kami. Kami ngerasa ini merupakan masa-masa yang sangat krusial sebelum persiapan mereka memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu di 3 tahun ini kita akan bekerja mati-matian untuk memastikan bahwa setiap anak menemukan panggilan dalam kehidupannya Maria. Ketika dia nanti mendaftar di kuliahannya, dia yakin bahwa itu merupakan jurusan yang Tuhan tentukan dalam kehidupannya. Sehingga dia benar-benar bisa masuk memilih jurusan untuk perkuliahan nanti dengan tepat, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, rasanya ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lebih lanjutnya nanti Pak Damar akan menjelaskan secara lebih detail, secara lebih rinci apa yang akan dilakukan di SMA nanti sepanjang ketika anak Bapak Ibu didaftarkan di tempat kami. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat mengikuti acara virtual open house yang dilakukan oleh SMA IPK Palembang. Silakan Pak Damar. Terima kasih Pak Billy. Bapak Ibu sekalian, bersama dengan kita juga hadir Kepala Sekolah SMP Kristen IPK Palembang. Biasa kami manggilnya Mem Mariati Tambah. Ya, kita juga akan mendengarkan dua patah kata dari Mem Mariati sebelum nanti saya melanjutkan. Silakan Mem Mariati. Terima kasih Pak Damar untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya mengucapkan selamat datang kepada para orang tua SMP Kristen IPK Palembang kelas 9 yang diundang diundang oleh SMA untuk mendengarkan pemaparan dari SMA Kristen IPK Palembang. Bapak Ibu sekalian, putra-putri Bapak Ibu sudah belajar di SMP Kristen IPK Palembang kurang lebih ya. Nanti di Juni 2022 itu kurang lebih 3 tahun. Tentu Bapak Ibu tidak ingin ya kontinuitas pendidikan itu lepas begitu saja. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Kristen IPK Palembang mengharapkan Bapak Ibu tetap melanjutkan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di SMA Kristen IPK Palembang. Karena Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana anak Bapak Ibu ke depannya. Di mana-mana ya Sekolah Kristen IPK Palembang itu sama Bapak Ibu. Jadi pasti memikirkan bagaimana perkembangan karakter, intelektualitas, dan spiritualitas. Nah, mungkin Pak Damar nanti akan menjelaskan lebih lanjut, karena masa depan itu yang akan putra-putri Bapak Ibu alami nanti, itu akan semakin terjal ya, semakin bukan susah sih bukan ya, tetapi sama aja sebenarnya, tetapi pasti Bapak Ibu ingin membekali
ya, supaya putra-putri Bapak Ibu itu nanti ya tidak tidak berhasil begitu ya. Jadi saya berharap nih ya dari lubuk hati saya yang paling dalam, Bapak Ibu tetap menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu ke SMA Kristen IPK Palembang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf untuk beberapa kendala. Ya, tadi selain ada Mem Mariati, ada juga Bapak Ibu guru dan karyawan di Sekolah Kristen IPK Palembang, baik itu Bapak Ibu guru yang ada di SMP maupun juga yang ada di SMA, dan juga teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di staff ya. Bersama-sama kita di sini, dan sekali lagi menjadi satu hal yang membahagiakan untuk boleh bertemu dengan Bapak Ibu, orang tua, murid kelas 9. Sekali lagi selamat datang di SMA Kristen IPK Palembang. Iya, Bapak Ibu, memang kita boleh tahu bahwa tahun pelajaran sudah mulai gitu ya, 2021-2022. Dan 1 tahun itu ternyata tidak lama Bapak Ibu. Dan 2022-2023 itu sebenarnya sudah menjelang. Dan kalau kita boleh melihat di berbagai tempat, dengan kondisi sekarang ini, jadi virtual open house menjadi satu tempat, menjadi satu kesempatan yang baik untuk kita boleh bertemu. Tidak harus tatap muka langsung begitu ya, tetapi di dalam contohnya dalam Zoom ini. Baik Bapak Ibu, mengawali apa yang ingin saya sampaikan, mohon izin untuk saya menyampaikan berbagi tentang apa yang menjadi hal-hal yang kami kerjakan di SMA, lalu juga nantinya juga terkait dengan penerimaan murid baru, gitu ya. Mohon izin untuk saya share screen sebentar. Baik, apakah sudah terlihat Miss Yvonne? Sudah, Sir. Baik. Suara saya terdengar jelas ya, Miss ya? Iya, Sir. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya kali ini memang spesial gitu ya, spesial untuk Bapak Ibu, untuk anak-anak yang ada di kelas 9 SMP Kristen IPK Palembang. Yang pertama yang kami beritahukan bahwa di SMA Kristen IPK Palembang kita sudah mulai untuk membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2022-2023. Nah, mengawali hal ini Bapak Ibu, mungkin nanti saya akan sedikit cerita begitu ya, sedikit aja cerita sekilas gitu ya tentang IPK Palembang yang tentunya Bapak Ibu sudah mengerti dan sudah mengetahui proses di awal bagaimana sekolah ini ada. Nah, ini kan berawal dari tahun 2015 ya Bapak Ibu ya. Ini gambar yang saya temukan beberapa waktu lalu gitu ya. 29 September, hari Selasa tahun 2015 ya. 29 September 2015, tonggak berdirinya Sekolah Kristen IPK Palembang. Dan saat itu dilaksanakan peletakan batu pertama gedung ini gitu ya. Dan setahun kemudian di Juli 2016 mulailah tahun pelajaran 2016-2017 tahun pertama IPK Palembang 2 melayani pendidikan untuk SMP dan SMA. Nah, secara khusus di jenjang SMA Bapak Ibu, puji Tuhan bahwa tahun 2019 yang lalu kita sudah terakreditasi A, sehingga cukup banyak kesempatan boleh bersaing atau boleh ya kesempatan bagi anak-anak kita yang lulusan dari SMA Kristen IPK Palembang untuk misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan SNMPTN begitu ya. Jadi peluang yang terbuka gitu ya. Dan terakhir kemarin memang dengan jumlah murid yang ada 40% jatah yang bisa diberikan bagi anak yang memang mau ambil bagian di proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri, gitu ya. Kita dapat jatah 40%. Nah, hingga saat ini kita berjalan di sudah tahun kelima ya, sudah tahun kelima dan ini kita berjalan di tahun ke-6. Nah, SMA Kristen IPK Palembang sudah meluluskan 3 angkatan Bapak Ibu.
Angkatan pertama, kedua, dan ketiga, dan sejumlah lulusan tersebar ada yang di Palembang, ada yang di Jakarta, ada juga yang di Bandung, di Banten, misalnya Banten itu kan Tangerang ya, Tangerang, ada di UMN dan lain sebagainya, bahkan juga ada di luar negeri, entah itu Singapura ataupun juga di yang terdaftar di Manchester, University of Manchester. Nah, bersyukur Bapak Ibu, perjalanan di tahun yang kelima ini gitu ya, berjalan yang keenam ini Tuhan senantiasa menyertai, dan oleh karena itu saat ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu gitu ya, terkait penerimaan murid baru di SMA Kristen IPK Palembang. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pendidikan, satu hal yang saya paling sukai adalah ketika berbicara tentang ngapain sih gitu ya pendidikan itu. Nah, Dri Arkara, tokoh pendidikan di era ya Orde Lama ya, itu pernah menuliskan seperti ini. Pendidikan itu adalah memanusiakan manusia muda. Jadi manusia muda. Nah, pendidikan itu kan terjadi tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Bagaimana kita generasi yang sudah cukup berumur begitu ya, kita melihat anak-anak kita, manusia-manusia muda yang Tuhan titipkan, terutama di keluarga. Bagaimana kita mendidik mereka? Karena mereka akhirnya bisa menemukan jati diri sebagai manusia, jati diri sebagai pilihan Allah, jati diri sebagai anak Tuhan. Nah, sejalan dengan itu Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan IPK yang dituangkan dalam Expected School Learning Wide Results, jadi lulusan IPK dari TK, SD, SMP, SMA, itu lulusannya nanti seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita bicara relasi dengan Tuhan Bapak Ibu, kita kan ada relasi vertikal dan relasi horizontal. Nah, anak-anak diajak mengenal Allah. Allah yang mana? Allah yang pencipta, pemilik, penebus, dan pemelihara. Lalu mengenal Allah sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Dan standar moral yang tinggi. Lalu mengenal diri. Jadi ketika sudah mengenal Allah, kita harapkan anak mengenal dirinya. Sehingga dia bisa mengembangkan pengetahuan maupun talenta yang Tuhan berikan untuk memenuhi panggilan hidup. Manusia ini punya panggilan hidup dari Tuhan. Nah, lalu yang keempat, punya karakter dan cara pandang Kristiani. Kasih, gitu ya. Dalam mempelajari setiap aspek keilmuan dan kehidupan sehari-hari. Jadi karakter dan cara pandang. Dan juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Dan memang menjadi highlight dari IPK. Bahwa anak itu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Belajar di sekolah, belajar untuk belajar, gitu ya Bapak Ibu ya. Berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan cakap ketika memanfaatkan teknologi sesuai hikmat Allah. Kita tahu kondisi sekarang, orang yang nggak kenal teknologi akan ketinggalan zaman, istilahnya begitu. Tuntutan mengenal teknologi itu menjadi satu hal yang penting. Sehingga apa yang akan kita lakukan saat ini, bahkan pertemuan kita pun juga basisnya adalah teknologi. Tapi bagaimana menggunakan itu sesuai dengan hikmat Allah. Dan yang keenam, bahwa kita ada di Palembang, lebih luas lagi di Indonesia, di Asia Tenggara, di dunia ini. Ya, anak-anak kita itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif sebagai warga komunitas global, sehingga berdampak bagi lingkungannya. Kita tahu bagaimana kondisi dunia yang berkembang begitu cepat, kita tahu bagaimana sekolah-sekolah yang mendidiknya anak seperti apa gitu ya. Bahkan sekarang ini terakhir saya boleh tahu bagaimana ada sekolah-sekolah yang memang ya bebas gitu ya. Dasarnya dari mana? Ya dasarnya pokoknya tidak percaya Tuhan. Nah, itulah yang mengapa bagian yang keenam ini ketika melihat hal itu, anak-anak nantinya sebagai lulusan IPK itu punya dampak sebagai komunitas global, sebagai warga komunitas global. Karena kita tahu bahwa mereka adalah generasi penerus. Pemimpin masa depan. Pemimpin itu bukan harus jadi presiden, harus jadi menteri atau apa, tetapi bagaimana membawa diri sendiri juga, memimpin diri sendiri. Kalau di keluarga, ya meneruskan keluarga. Ya, jadi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif sebagai warga komunitas global. Tujuannya adalah berdampak bagi lingkungannya, dimanapun dia ditempatkan. Nah, Bapak Ibu, untuk itu visi IPK menjadi lembaga pendidikan Kristen yang unggulan yang menyatakan Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Jadi dasarnya, sandarannya adalah pada Kristus.
Misinya apa? Mendidik siswa secara utuh. Jadi pendidikan yang diberikan adalah secara utuh. Dari tidak hanya secara akademis, tapi juga non-akademis dikembangkan, tetapi dasarnya adalah nilai-nilai Kristiani. Christian value. Sehingga anak-anak memiliki satu sikap, memiliki satu cara pandang seperti tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan IPK Palembang? Ya. Kegiatan belajar mengajar tujuannya ada 4 poin utama yang memang kami coba terus gumulkan dan kami ingin lakukan gitu ya. Ada beberapa yang sudah kami lakukan dan terus akan dikembangkan gitu ya. Yang pertama adalah digital literacy. Ya nantinya one student one Chromebook gitu. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan hal ini ya. Jadi tahun ini kami mulai dengan digital learning. Dengan digital learning bahwa semuanya ada di digital, apakah itu menjadi satu hal yang baik? Ya, kami percaya bahwa kita harus beradaptasi. Anak-anak pun juga harus beradaptasi sehingga punya kecakapan dalam memanfaatkannya. Ya, pembelajaran yang akan dilakukan itu kan basisnya teknologi. Sehingga anak-anak diberikan mandat untuk mengelola teknologi itu. Lalu yang kedua language mastery, language ability. Jadi kemampuan berbahasa. Kita tahu bahwa bahasa Inggris itu kan bahasa sejuta umat istilahnya begitu ya. Dipakai di seluruh penjuru dunia. Jadi kalau kita datang ke satu negara, kita nggak tahu bahasa daerahnya sana, kita pakai bahasa Inggris, kemungkinan besar bahwa bisa berkomunikasi. Tetapi selain bahasa Inggris, yang di IPK kita gunakan, IPK English Program, IEP, bahasa Mandarin juga saat ini digunakan oleh sejumlah besar penduduk dunia. Untuk itu 2 hal ini yang ingin kami dari IPK, baik itu dari jenjang SD, SMP, bahkan SMA, itu ingin kami berikan kepada anak-anak kami. Gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tapi tentunya juga tidak lupa bahasa Indonesia, bahasa nasional. Bahkan bahasa daerah pun sebenarnya juga. Karena kita kita berharap anak-anak tidak lupa akan daerah asalnya sebagai bahasa ibu mereka. Tetapi bahwa dalam pergaulan, dalam kancah global, kita semua tahu, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu menjadi satu hal. Dan inilah yang mau kita sasar sehingga anak-anak bisa bukan berkompetisi, bisa beradaptasi dengan situasi yang ada, perkembangan yang ada. Lalu yang ketiga adalah soft skill development. Kolaborasi, bekerja sama. Bukan hanya diri sendiri, tapi bagaimana anak-anak mampu berkolaborasi, mengolah, mengambil kesimpulan, istilahnya menganalisa, gitu ya, berpikir kritis di dalam setiap proses pembelajaran yang ada. Dan yang terakhir adalah personal development. Kita tahu bahwa yang namanya development itu kan harus terjadi dalam diri seseorang, entah itu masih kecil, sudah remaja ataupun sudah tua, harus ada development. Tapi secara khusus di jenjang SMA ini, personal development kita aplikasikan di dalam student development plan. Jadi murid-murid itu punya plan, rencana perkembangannya mau seperti apa. Sehingga dia bisa mempersiapkan diri. Sehingga dia bisa menjadi pribadi yang bertumbuh. Proses bertumbuhnya itu dia menyadari hal itu. Dia menjadi bijak. Dan terlebih lagi punya rasa takut akan Tuhan, Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu, mungkin tidak berbeda gitu ya dengan sekolah lain. Apa sih? Ya kompetensi sikap. Ada sikap spiritual dan sosial. Ini menjadi landasan yang pertama. Lalu yang kedua kompetensi pengetahuan. Ada kemampuan, kecakapan. Ada kompetensi keterampilan, kemampuan dan kecakapan juga. Saya garis bawahi di sini kompetensi Bapak Ibu. Saya sampaikan juga gitu ya bahwa kompetensi ini menjadi salah satu hal yang perlu digarisbawahi bagi anak-anak kita. Kemampuannya apa sih? Bukan sebanyak apa dia punya materi, pengetahuan begitu, tapi kompetensi dari pengetahuan itu seperti apa. Karena itu akan mempersiapkan diri mereka menjadi pemimpin masa depan, memimpin diri sendiri, bahkan memimpin bangsa ini. Jadi kompetensi apa? Kemampuan untuk dia mencapai kompetensi itu. Dan kompetensi yang dicapai itu akan menjadi bekal bagi mereka ketika keluar dari SMA. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal yang memang bagaimana kami mengembangkan ya. Tentunya kan ada 3 sektor atau 3 bagian yang harus dikembangkan. Tidak hanya misalnya dari murid saja, dari orang tua saja, dari guru saja. Jadi 3 ini triangle ini ya, 3 kesatuan yang memang harus dikembangkan. Teachers dan staff itu bagian dari sekolah.
apa yang mau kita kembangkan. Ya, kami ada kelompok guru mata pelajaran KGMP ya, di IPK, bahkan beberapa guru juga ikut MGMP, lalu juga training, teachers training, ada coaching, mentoring dari kepala sekolah, dari staf ahli, begitu ya. Ini yang beberapa hal yang kami lakukan. Bahkan terakhir memang mungkin nanti saya ada juga fotonya bahwa terkait dengan training misalnya, guru pun juga harus beradaptasi dengan teknologi yang ada, karena bisa jadi kemampuan teknologi dari anak-anak kita itu jauh melebihi guru-guru, gitu ya. Kita tidak pungkiri itu, tetapi bagaimana Bapak Ibu guru pun, staf pun juga punya semangat untuk terus belajar untuk bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada yang nantinya bisa berguna bagi anak-anak kita. Lalu untuk Bapak Ibu orang tua, ya, ada seminar, webinar, ada parenting program, juga parents teachers meeting, pertemuan guru dengan sekolah. Lalu kami juga mungkin Bapak Ibu juga mengalami juga di SMP bagaimana sebulan sekali berhimpun bersama-sama untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan bersyukur atas kasih Tuhan, juga menaikkan doa-doa kita bersama. Lalu pertemuan dengan wali kelas, gitu ya, untuk membahas anak yang saat ini sudah bisa dilakukan, nggak harus ke sekolah, gitu ya, nggak harus ke sekolah, tapi secara online pun bisa dilakukan. Karena kami percaya bahwa orang tua itu kan pendidik yang pertama, sekolah itu kan mitra dari orang tua. Jadi kita bersama-sama Bapak Ibu mendidik anak-anak kita. Nah, untuk anak-anak kita, seperti tadi saya sampaikan, ada student development plan dari mulai kelas 10. Itu sudah punya tahapannya, ada punya plan dia mau apa ya saya, gitu ya. Kuliah nanti selepas SMA saya mau kemana ya? Itu yang pertama. Lalu Chromebook based device. Di kelas 10 ini kami sudah memulai dengan bahwa setiap anak menggunakan Chromebook untuk belajar. Semua materi ada di dalam Google Classroom, semua materi pertemuan dengan guru itu dilaksanakan melalui Google Meet, gitu ya. Tetapi kadangkala ada juga kami gunakan Zoom seperti saat ini. Lalu digital learning. Bapak Ibu, tahun pelajaran ini no printed book, tapi dalam tanda petik ya. Ada satu buku yang memang dibeli oleh anak-anak untuk menjadi media pembelajaran, gitu ya, menjadi buku pegangan. Itu buku Mandarin. Tapi untuk misalnya bahasa Inggris itu sudah digital. Lalu materi-materi yang lainnya sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru di dalam Google Classroom. Sehingga kapanpun anak itu ingin belajar, tidak perlu buka buku, tinggal siapkan note-nya untuk menuliskan. Bahkan kadang-kadang note pun juga ada di device mereka. Misalnya Google Keep, tinggal ketik begitu ya untuk mencatat kejadian-kejadian penting dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya yang di SMA ini juga kita adakan sejak 2018. Sejak angkatan pertama itu di kelas 12. Itu IPK University Fair. Jadi IPK University Fair. Nah, 2 tahun ini kami mengadakannya secara online. Ya, secara virtual. Nah, tahun ini namanya iFirst ya. IPK University Expo. Jadi ada 3 fase dan saat ini hari Selasa Rabu depan itu anak-anak kelas 10, 11, 12 memasuki fase kedua, di mana mereka memilih university mana yang ingin mereka dengarkan nih pemaparan dari universitas, supaya mereka terbuka. Di fase 1 lalu mereka dengerin tentang alumni, kakak-kakak mereka yang berbagi tentang mereka kuliah di mana, jurusannya apa, lalu program studi apa yang diambil gitu ya. Mereka mendengarkan itu. Itu bagian dari kalau kita kaitkan nanti ada di SDP. Lalu fase 3 ini secara khusus untuk kelas 10, 11, 12 mereka belajar diajak untuk tahu ini universitas ini apa, begini, begitu dan lain sebagainya, peluang-peluangnya apa. Gitu ya. Sehingga nantinya di fase ketiga anak-anak kelas 12, khusus di kelas 12 mereka sudah mulai, oh saya pengen masuk ke sini, pengen daftar ke sini misalnya. Nah itu ya IPK University Fair. Lalu yang berikutnya bagi anak-anak kita adalah ekstrakurikuler. Memang ini ekstrakurikuler yang reguler Bapak Ibu yang berbayar ya, yang beberapa anak-anak kita waktu itu kan ada memasak, ada bahasa Korea, ada bahasa Jepang, ada IELTS begitu ya, lalu ada public speaking dan lain sebagainya, itu kita tawarkan. Dan memang yang berminat saja gitu ya. Namun demikian kalau saya melihat bagaimana anak-anak
ikut gitu ya, karena mereka ini berbahaya nih. Anak-anak punya tanggung jawab di situ gitu ya. Dan saya mendapati misalnya yang bahasa Korea gitu, yang baru pertama kali dia merasakan, wah senang sekali nih, jadi punya kesempatan untuk belajar bahasa Korea gitu ya. Lalu yang kedua, yang berikutnya extracurricular night, Kin Enable in God's Hand Team. Jadi ini satu kegiatan ekskul yang saat ini sedang kita proses Bapak Ibu, mulainya nanti di Oktober. Itu adalah satu program bagi anak-anak yang memiliki prestasi dari akademis ataupun juga olahraga sebenarnya, tetapi kan untuk olahraga secara khusus kita belum akan lakukan karena kondisi pandemi ini. Tapi secara akademis sudah kita lakukan, dan di besok hari ini, hari Sabtu ini, proses seleksi bagi beberapa anak yang ingin masuk ke dalam program ini. Program ini tidak berbayar Bapak Ibu. Jadi dari setiap lokasi dikumpulkan anak-anak yang memang punya talenta, secara khusus di bidang akademis ya, ada ekonomi, fisika, kimia, gitu ya, matematika, biologi, gitu. Dan nanti akan diberikan waktu untuk pelatihan, semacam pelatihan, sehingga di tahun depan mereka punya kesempatan untuk, bukan hanya kesempatan ya, mereka siap untuk mengikuti, misalnya diawali dari kompetisi sains nasional, lalu berlanjut ke kompetisi-kompetisi lainnya, baik itu skala nasional ataupun internasional. Ini yang kita persiapkan bagi anak-anak kita. Namun demikian, kadang-kadang kan yang non-akademis apa, gitu ya. Nah, salah satu hal yang kami berikan saat ini yang sedang berjalan dan sedang kami siapkan itu adalah virtual choir. Jadi pengembangan minat bakat. Ada juga klub, ada ya klub terkait dengan bahasa, terkait dengan minat yang lainnya. Ada cukup banyak anak juga yang pengen, boleh nggak saya belajar tentang public speaking misalnya. Nah, di klub inilah, gitulah. Nanti anak-anak boleh belajar, boleh bertumbuh bersama. Ada juga leadership, OSIS, gitu ya. Salah satunya di dalam OSIS, karena di jenjang SMA sendiri, anak-anak harus belajar bagaimana memimpin diri sendiri, memimpin teman-temannya, bekerja sama dengan teman-temannya, dan salah satu wadah yang cukup efektif adalah di organisasi ini, ya. Dan mereka antusias juga di sini, merancang kegiatan untuk kelas meeting dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini di SMA yang sedang kita persiapkan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh dari my personal development plan, gitu ya. Jadi student development plan itu seperti apa? Di sini memang sudah ada satu nama anak yang saya ambil sebagai contoh, karena setiap anak nanti, secara khusus yang kelas 10 ya Bapak Ibu ya, itu dia diajak di fase yang pertama, dibentuk di fase yang pertama itu adalah melalui MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Bukan hanya sekolah, tetapi juga pribadi, mengenal pribadi. Hey, aku ini sudah SMA loh. Aku ini anak SMA loh. Aku mau apa? Ditanya juga, kenapa kamu masuk SMA? IPK misalnya. Lalu bagaimana? Jadi anak kenal, oh ya saya sudah SMA, apa tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Jadi ini fase pertama pembentukan anak ketika masa SMA. Itu di MPLS. Bahkan anak diajak untuk melihat, coba kamu lihat nanti kamu masa depan. Selepas SMA ini mau apa? 3 tahun loh kamu di SMA, selepas itu mau apa? Nah itu yang pertama. Jadi di fase pertama di MPLS itu memang dikenalkan gedungnya seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi hal yang digelitiki dari anak-anak yang masuk SMA mungkin mereka belum bisa, mungkin belum paham sepenuhnya, gitu ya, belum semuanya paham. Saya ini yang penting saya ke SMA, saya disuruh ke IPK misalnya begitu ya. Pokoknya saya SMA aja, sekolah gitu ya. Yang penting sekolah, masa nggak sekolah gitu kan. Tetapi harus mulai tahu, aku SMA, kamu ini SMA. Ya, itu di awal di kelas 10. Lalu pendampingan wali kelas itu juga intens Bapak Ibu ya. Pendampingan wali kelas secara rutin. Nah, di kelas 10 ini ada English mapping test. Ada bahasa Mandarin juga gitu ya. Untuk boleh tahu sebenarnya anak ini berada di posisi mana. Berada dalam level berapa. Bukan untuk istilahnya mengkotak-kotakan mereka, tidak. Tetapi kami berharap bahwa ketika kita punya map, kita punya petanya, kita bisa melakukan yang namanya bridging program. Anak-anak yang memang kurang, oke, nggak apa-apa. Kita berikan satu kesempatan untuk mereka belajar lebih lagi tentang bahasa Inggris ataupun Mandarin untuk membekali mereka. Sehingga mereka bisa, ya istilahnya kalau sekarang ini masih berjalan pelan, mereka sudah mulai bisa berlari harusnya. Dengan teman-temannya juga yang mungkin sudah berlari dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah, kita ada program ini untuk mereka istilahnya juga
apa ya, mempersiapkan diri, menempa diri begitu ya, karena ada tujuan yang harus dia capai di situ. Lalu pendampingan konselor, ya guru BK begitu ya Bapak Ibu, itu juga dilakukan. Lalu juga seperti tadi saya sampaikan, IVERS, IPK Virtual University Expo, pengenalan studi jurusan kampus itu menjadi bagian, karena di awal anak itu ditanya, kamu mau kuliah di mana? Atau kalau tidak, kamu cita-citamu apa? Belum tahu. Ketika diberikan Google Form, yuk anak isi ya. Banyak yang dikumpulkan belum tahu, gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Tetapi ketika di IVERS ini, di University Fair ini, anak mulai sedikit meraba-raba, oh harus seperti apa, mau kemana, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah merumuskan SDP ini, Student Development Plan ini. Goalnya setelah lulus SMA apa, kemana, studi programnya apa, universitinya apa. Ada pilihan, ada target di situ, Bapak Ibu. Konselor, guru BK mendampingi mereka. Tetapi harapan kami bahwa anak memang punya keinginan sendiri yang nantinya didiskusikan dengan orang tua. Bukan, kamu kesini aja deh. Enggak, ada diskusi di situ dari sekolah, dari guru BK dengan anak. Sehingga anak menemukan sebenarnya. Nah, ketika mungkin itu bertentangan dengan orang tua, ya bagaimana anak berdiskusi dengan orang tua. Pas, aku pengen jadi orang yang bisa memasak nih, aku pengen sekolah masak, padahal orang tua mungkin tidak. Nah, disitulah bagaimana anak tahu akhirnya bahwa apa yang dibutuhkan gitu ya. Ketika aku mau lulus masuk ke masak misalnya, apa yang diperlukan, goalnya apa. Lalu di SMA ini mulai dari kelas 10, goalku apa, gitu ya, tujuanku apa. Sehingga anak tahu kan bahwa ketika aku mau ke sana di kelas 10 aku sudah mulai persiapkan. Dan ini tahapan-tahapan yang memang ketika kita bicara tahap pembentukan ya Bapak Ibu, bukan hal yang mudah, tidak sekali jadi gitu ya. Kalau kita tahu bencana itu kan dibuat nggak tiba-tiba langsung kling jadi gitu ya, tetapi ada proses pembentukannya. Nah, Bapak Ibu, hal yang menarik di sini adalah bahwa kami ajak anak untuk tahu good rules dan habits. Jadi ada aturan apa yang mau kamu buat untuk dirimu sendiri. Kebiasaan apa yang baik yang mau kamu lakukan, yang mau kamu hidupi. Jadi anak mulai menentukan itu. Itu terkait dengan bagian SDP, Student Development Plan. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir ya, ini bagian yang ke-8 memang pendampingan berkala oleh wali kelas dan juga konselor. Masih terus nanti, kan di kelas 11 apa, 12 apa, itu tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh anak-anak Bapak Ibu. Nah, beberapa kegiatan memang ya kompetisi sains nasional, ya puji Tuhan, tahun lalu ada 2 murid ya, yang memang boleh Tuhan izinkan tembus ke nasional, walaupun belum Tuhan izinkan meraih medali begitu ya. Tapi sudah masuk ke kompetisi sains tingkat nasional. Nah, tahun ini hari Selasa dan Rabu nanti Bapak Ibu itu ada 3 anak yang akan ikut di tingkat provinsi. Salah satunya Christopher Tan, ada juga Novilianti kelas 12 IPS. Kalau Christopher Tan itu dari 12 IPA. Ada juga kelas 11 Chris Audrey Jonathan. Itu kompetisi yang akademis ya. Tapi akademis, baik di kompetisi sains ataupun perlombaan-perlombaan lainnya yang memang anak ingin ikut, kita akan support. Lalu yang berikutnya adalah minat bakat Bapak Ibu. Misalnya anak ini kemarin bikin podcast gitu ya, walaupun sekali tayang, tetapi menjadi satu pengalaman yang sepertinya berharga bagi mereka. Sudah, jadi Bapak Ibu boleh nanti klik YouTube-nya SMAK IPK Palembang, di situ sudah ada. Jadi ada podcast sederhana bicara tentang apa sih, tentang kuliah, tentang jurusan dan lain sebagainya. Nah, ini musik, anak-anak pun juga diberikan wadah, diberikan ruang untuk berkembang di dalam non akademis, ya. Contohnya musik, begitu. Nah, ini 2 atau 3 kali berturut-turut mereka juara 1 di dalam lomba di Indralaya di SMA berapa saya lupa. Di dalam lomba yang mereka ikuti 3 tahun berturut-turut nih. Ada 4 anak sebenarnya. Lalu di sini ada juga terkait dengan kewirausahaan, lomba bagaimana mendesain proyek, mendesain usaha dan lain sebagainya, begitu ya. Sempat diadakan di MUSI, mereka mendapatkan juara pertama. Ada banyak lagi Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu guru memang yang ada di SMP pun juga sudah, gitu ya, cukup banyak yang mengikuti training ini dan juga mendapatkan sertifikat ini. Di SMA pun, secara khusus di SMA ini ada beberapa yang sudah memiliki Google sertifikat, ya, Google Educators level 1 ya.
Artinya bahwa guru harus terus mau belajar, guru harus mau menempa diri juga, membekali diri lebih lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu. Halo, Nah, nama saya Natasha. ya, saya cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu mendengarkan sharing dari anak, ini kelas 11, gitu ya. Mohon untuk boleh didengarkan sejenak. Silakan. Halo, nama saya Natasha. Saya merupakan salah satu murid dari SMAK IPK Palembang dan sekarang saya duduk di bangku kelas 11 IPA. Sekarang, saya akan membagikan pengalaman saya selama saya bersekolah di sini. Saya memilih SMAK IPK sebagai tempat saya menempuh pendidikan di jenjang SMA karena IPK merupakan salah satu sekolah Kristen yang ada di Palembang, yang dimana sekolah ini tidak hanya mementingkan pembelajaran baik secara akademi maupun non-akademi saja, melainkan sekolah ini mengutamakan perkembangan iman di dalam Kristus bagi setiap muridnya. Hal inilah yang membuat sekolah SMAK IPK Palembang berbeda dari sekolah lainnya. Setiap paginya, murid akan disambut dengan renungan pagi, yang dimana murid akan bersama-sama memuji, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Setiap memulai suatu pembelajaran atau kegiatan akan selalu diawali dengan berdoa. Bahkan sepulang sekolah pun demikian. Murid-murid juga akan mengikuti ibadah bersama di setiap minggunya. Hal ini tentu saja dapat mengasah iman setiap murid dan dapat menumbuhkan rasa cinta akan Tuhan lebih lagi. Selama saya bersekolah di SMAK IPK Palembang, banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang telah saya dapatkan. Sekolah ini membantu saya untuk mengembangkan setiap kemampuan di dalam diri saya dengan didukung oleh guru-guru yang selalu membimbing dan mengarahkan diri saya. Selama saya berada di sekolah ini, saya merasa menjadi lebih berani untuk Ya, baik. Mohon maaf, sepertinya ada di jaringan ya. guru-guru yang selalu membimbing dan mengarahkan diri saya. Selama saya berada di sekolah ini, saya merasa menjadi lebih berani untuk Oke. Baik, yang berikutnya ini ada satu anak dari Prabu Mulih Bapak Ibu. Ya memang waktu mendaftar tahun lalu, 2 tahun lalu ya, itu dari pokoknya ingin kos begitu ya. Tetapi kan dengan kondisi ini saat ini online gitu ya. Saat ini online. Mari kita coba dengarkan. Halo, perkenalkan nama saya Filia Halim dari kelas 11 IPS SMA Kristen IPK Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahu kenapa saya bisa memilih untuk bersekolah dan menjadi bagian dari sekolah SMA Kristen IPK Palembang. For your information, sekolah SMA Kristen IPK merupakan salah satu sekolah internasional. Dan sekolah SMA Kristen IPK Palembang sudah mendapatkan akreditasi A loh. Di IPK, setiap kemampuan dan pengetahuan murid diasah. Contohnya, kita memiliki bakat bernyanyi. Kita bisa mengikuti choir atau paduan suara yang ada di sekolah. Selain dari itu, pembelajaran di IPK juga cukup menarik karena biasanya kita menggunakan aplikasi seperti Canva, Kahoot, Quizizz, dan lain-lain agar sistem pembelajaran di IPK tidak begitu membosankan dan monoton seperti begitu-begitu saja. Selain dari itu, guru-guru di IPK juga sangat friendly, ramah-ramah, dan gaul loh. Kalian bisa cerita atau curhat ke guru BK jika memiliki permasalahan. Dari pengalaman pribadi saya sendiri, IPK mendorong bakat saya untuk mengikuti lomba FPLS 2N di bidang menari tahun 2021. Dan saya juga mengikuti choir untuk kegiatan sekolah. Sekian pengalaman yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. IPK bagian dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini anak dari Prabu Mulih yang memutuskan untuk bersekolah di IPK gitu ya Bapak Ibu ya, di Palembang. Nah, Bapak Ibu, tentunya di dalam flyer ataupun poster ataupun Instagram kami sudah menyampaikan ya bahwa Sekolah Kristen IPK Palembang
saat ini mengadakan satu program gitu ya untuk penerimaan murid baru. Jadi bagian dari kepedulian IPK kepada Bapak Ibu orang tua, khususnya di kelas 9, ada IPK Special Week, gitu ya Bapak Ibu. Nah, IPK Special Week seperti apa? Jadi Bapak Ibu, nursery, kindergarten itu ada di IPK Palembang 2 ya. Lalu junior high dan senior high SMA ada di sini, lalu SD itu ada di Dempo, gitu ya. Nah, Special Week ini akan kita mulai nanti di tanggal 13. Dari hari Senin depan, Bapak Ibu sudah bisa jika ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk bergabung bersama-sama dengan kami nantinya di tahun pelajaran mendatang. Ya, bagian dari kepedulian IPK, makanya dari kami memberikan satu program begitu ya, satu program untuk boleh mendukung Bapak Ibu di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, penerimaan murid baru di Sekolah Kristen IPK secara umum nanti Bapak Ibu perlu masuk di website ini Bapak Ibu ya. Jadi registrasinya secara online. Untuk tahun ini Bapak Ibu nanti bisa masuk ke psb.ipk.org. Nah, di situ nanti di poin pertama ini Bapak Ibu perlu melakukan registrasi ya, registrasi atau nanti menunya adalah sign up begitu ya untuk mendapatkan user login. Setelah itu Bapak Ibu setelah mendapatkan user login baru bisa login menggunakan user yang telah dikirimkan oleh sekolah melalui email. Jadi mohon Bapak Ibu siapkan email dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu orang tua melakukan pembelian formulir PMB dengan mengisi data yang dibutuhkan dalam menu formulir data calon murid. Nah, pembayaran formulir PMB dapat dilakukan melalui virtual account BCA. Nanti akan dibantu oleh teman-teman kami, Bapak Ibu yang ada di TU Administrasi. Bisa juga dengan Tokopedia sesuai yang tertera di dalam email yang dikirimkan oleh IPK. Lalu yang keempat, setelah melakukan pembayaran formulir, Bapak Ibu diminta untuk mengisi data calon murid dengan mengklik application form dan mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan secara online. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke sekolah, secara online saja. Nah, nanti data kalau ada perbaikan ya nanti tinggal kontak ke TU Administrasi. Yang kelima, Bapak Ibu calon murid ya, Bapak Ibu orang tua mengikuti proses tes masuk. Nah, tes masuk ini khusus untuk murid non IPK, khusus murid yang tidak berasal dari IPK. Jadi untuk yang putra-putri Bapak Ibu yang duduk di SMP Kristen IPK Palembang tidak perlu mengikuti tes masuk. Tinggal jurusan apa yang mau dipilih, apakah IPA atau IPS. Jadi pilihan Bapak Ibu dan anak. Jadi kesepakatan dulu nih antara Bapak Ibu dan anak, kamu masuk jurusan apa gitu ya. Jadi nanti di IPA ataupun di IPS. Kalau mungkin masih agak bingung, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada guru BK di SMP, Pak Billy, untuk nanti mendapatkan rekomendasi. Kira-kira gimana ya berdasarkan nilai di kelas 7, kelas 8, saya cocok nggak kalau mau masuk IPA gitu ya. Tetapi memang akhirnya ya semoga rekomendasi ini bisa membantu Bapak Ibu dan anak untuk memutuskan saya di IPA atau IPS gitu ya. Bisa dilihat juga nanti kalau IPA seperti apa gitu ya. Kalau IPS nanti seperti apa. Tetapi dua jurusan ini Bapak Ibu itu sama saja. Di IPA maupun di IPS itu semuanya baik gitu ya. Nah, tinggal mengapa milih IPA dan IPS-nya. Nah, setelah itu ya ini hanya untuk anak yang di luar IPK saja. Jadi mereka akan mengikuti tes masuk Bapak Ibu. Jadi prosesnya setelah mengisi data dan lain sebagainya, nanti kita akan mengirimkan begitu ya kepada email Bapak Ibu atau mungkin anak hasil dari tes masuk. Nah, hasil seleksi dan pengumuman itu secara online dapat diakses di link test date. Nah, di situ nanti bisa dilihat ataupun juga nanti bisa dikirimkan ke email gitu ya, email Bapak Ibu atau anak-anak sekalian. Nah, setelah itu poin yang ketujuh, setelah tahu bahwa saya diterima di IPA atau di IPS gitu ya. Nah, calon
orang tua murid dapat melakukan pembayaran uang sumbangan. Ya, sesuai dengan informasi yang tertera dan juga besarannya juga ada, dan itu nanti dibayarkan melalui BCA virtual account gitu ya, bagi murid yang dinyatakan lulus, baik itu yang dari IPK ataupun yang non IPK. Itu tahapannya ya Bapak Ibu ya. Nah, di poin yang ketiga itu formulirnya berapa sih gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk formulir pendaftarannya ya. Oh ya, ini saya agak cepat ya. Baik, IPK Special Week ini itu dimulai dari Senin ya, 13 sampai 24 September Bapak Ibu ya, untuk murid-murid SMPK IPK Palembang. Sebenarnya juga jika Bapak Ibu juga ingin, misalnya saya nggak mau di Palembang nih karena saya ada tugas dan lain sebagainya, saya mau ke IPK yang lainnya misalnya. Sebenarnya waktunya kemarin sudah ada sih Bu. Jadi open house-nya sudah selesai, tetapi masih bisa dilakukan begitu ya. Tapi khusus untuk di Palembang ini di periode 13 sampai 24 September. Lalu yang berikutnya untuk yang non IPK itu 20 September sampai 22 Oktober. Jadi waktunya kurang lebih 2 minggu ya Bapak Ibu untuk boleh mendapatkan istilahnya promo ini begitu ya, IPK Special Week gitu ya, untuk putra-putri Bapak Ibu yang ada di SMP Kristen IPK Palembang. Nah, oh ya, Bapak Ibu, one student, one Chromebook. Jadi sekolah Kristen IPK akan menyediakan Chromebook sebagai media pembelajaran bagi murid kelas 10 di tahun pelajaran 2022-2023. Nah, Chromebook itu akan diberikan kepada anak-anak dan itu bisa dibawa pulang. Jadi boleh dibawa pulang dan dipergunakan oleh murid-murid, oleh anak-anak sekalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena memang tujuannya untuk kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti device-nya apa ya di tahun depan ya, gitu ya, untuk di SMA. Nah, jadi sudah nanti disediakan satu murid satu Chromebook bagi murid-murid kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Karena Chromebook itu boleh dibawa pulang. Lalu kalau nanti belajar di sekolah kan tidak perlu banyak membawa buku dan lain sebagainya. Jadi tasnya kan tidak berat ya Bapak Ibu ya, cukup ringan dan datang ke sekolah hanya bawa Chromebook, mungkin notes gitu ya, lalu juga makanan begitu ya, jadi tidak terlalu berat juga bagi anak-anak. Nah, Bapak Ibu dapatkan juga nantinya ya beasiswa uang sumbangan. Beasiswa uang sumbangan ini hingga 100% Bapak Ibu. Berlaku bagi murid IPK dan non IPK, tetapi dengan syarat mengikuti tes beasiswa. Jadi akan ada tes beasiswa sehingga memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa uang sumbangan hingga 100%. Dan bagi murid non-IPK, nah syaratnya kalau murid non-IPK itu harus lulus tes masuk dulu. Karena kalau belum lulus tes masuk berarti kan belum diterima. Nah kalau yang murid-murid dalam kan tidak perlu mengikuti tes masuk gitu ya. Nah tes beasiswa ini, poin yang ketiga, akan dilaksanakan setelah pengumuman hasil tes masuk. Jadi nanti akan diinformasikan kembali untuk tes ini. Nah, bagi putra-putri Bapak Ibu juga bisa mendapatkan beasiswa uang sumbangan atau uang sekolah itu hingga 100% bagi murid-murid baik IPK ataupun non-IPK peraih medali dalam ajang Olimpiade Nasional gitu ya, ada KSN, FLS 2N dan lain sebagainya, atau internasional dengan tahun perolehan medali maksimal 2 tahun sebelum tahun pelajaran PMB ini didaftarkan gitu ya. Lalu yang berikutnya, nah ini tahapannya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, catatan. Nah bagi murid IPK, periode IPK Special Week dan ada IPK Special Prize ya, merupakan batas pembayaran uang sumbangan. Nah bagi saudara kandung dan murid non IPK, periode IPK Special Week dan IPK Special Prize merupakan batas akhir pembayaran formulir, dan batas pembayaran uang sumbangan untuk saudara kandung dan murid luar non IPK itu maksimal 7 hari dari kalender dari pengumuman hasil tes gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mengenal lebih jauh lagi siapa saja Bapak Ibu guru yang ada di jenjang SMA, lalu beberapa karya anak, lalu beberapa kegiatan, Bapak Ibu boleh scan QR code ini, atau mungkin Bapak Ibu boleh berkunjung ke site ini, https://bit.ly SMAK IPK Palembang. Atau kalau tidak, Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke Facebook IPK Palembang, ada Instagram juga IPK Palembang,
atau YouTube juga Sekolah IPK Palembang, dan anak-anak OSIS itu juga memiliki Instagram sendiri, OSIS SMAK IPK Palembang, lalu YouTube-nya juga SMAK IPK Palembang. Silahkan Bapak Ibu boleh follow, boleh subscribe gitu ya, untuk mendapatkan update-update terbaru dari karya anak-anak ataupun juga dari sekolah gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa masuk ke www.ipk.org. Nah, di situ informasi terkait IPK itu ada semua Bapak Ibu ya, termasuk juga penerimaan murid baru ini juga ada di situ. Baik, kiranya ini yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga memberikan satu kejelasan begitu kepada Bapak Ibu sekalian, dan tentunya hal-hal ini menjadi satu informasi yang baik untuk boleh Bapak Ibu dapatkan dari kami. Jika ada banyak kata yang kurang, yang salah, kami mohon maaf. Jika ada hal-hal yang bisa nanti Bapak Ibu boleh share, boleh bagikan kepada saudara atau anak-anak dari saudara atau teman, kerabat, mohon untuk bisa dibagikan juga, sehingga sebagaimana cita-cita kami, cita-cita kita bersama sebagai sekolah dan juga orang tua, bagaimana anak-anak ini menjadi generasi masa depan, generasi yang Tuhan persiapkan untuk masa depan, keluarga, negara, dan bahkan dunia ini. Mari kita bersama-sama saling dukung untuk menjadikan anak-anak kita bisa bertumbuh, bisa berakar, bisa bertumbuh, dan akhirnya berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati.